Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama lengkap saya Suster Margareta Anuit SMG. Sekarang saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, semester 2. Jadi pada hari ini saya mengajak adik-adik di sini untuk melihat dan merenungkan tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Namun sebelum kita memasuki dengan tema kita, saya mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Jadi, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, maka lagu pujian tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Setelah kita menyanyi, sekarang kakak akan menunjukkan beberapa gambar ini. Yang pertama, adik-adik coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Setelah itu yang ini lagi, dan yang terakhir adalah ini. Nah, setelah adik-adik melihat gambar ini, menurut pendapat adik-adik, dari beberapa 4 gambar ini berbicara kepada kita tentang apa? Jadi di sini ini adalah gambar dari tangan kita masing-masing yang membuat jantung. Dan ini gambar ada 5 orang anak, tetapi yang satu dia sedang mengalami kesusahan, tapi yang 4-nya sedang membantu untuk mengangkat dia dari dia mau jatuh itu, mereka mengangkat dia. Nah, yang gambar berikut ini adalah gambar Bunda Maria dan Elizabeth, di mana mereka saling bertatapan. Jadi dari keempat gambar ini, kakak mau menarik sebuah cerita bahwa sesuai dengan tema kita hari ini tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi mengasihi Tuhan itu berarti kita juga harus mampu mengasihi sesama kita. Dimana seperti yang gambar ini, kita melihat bahwa ini gambar dimana anak-anak ini sedang menolong temannya yang sedang dalam kesusahan. Jadi kita mengasihi itu berarti bukan dengan kita punya kata-kata saja, tetapi harus dengan tindakan kita. Dimana kalau contohnya di sekolah, adik-adik pernah mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan di mana mungkin tidak ada pulpen atau buku. Jadi kita di situ harus saling menolong, saling membantu. Kita tidak hanya mengatakan bahwa saya mengasihi dia, tetapi tidak ada saling tolong menolong. Sebagaimanapun kita di rumah, kalau kita di rumah
sebelum kita mengasihi orang tua sudah lebih mengasihi kita. Jadi ketika kita datang ke sekolah, kalau kita sudah mendapat kasih dari orang tua dan kita mengasihi orang tua, berarti kita harus pertama-tama rajin belajar, sehingga kita bisa membuktikan kepada orang tua bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi orang tua dengan belajar, giat belajar, dan juga menjadi anak yang baik. Jadi dari keempat gambar ini mau menjelaskan kepada kita semua arti tentang mengasihi. Jadi saya yakin adik-adik semua pasti pernah merasakan apa arti mengasihi, pernah merasakan dikasihi dan juga mengasihi. Di sini. Namun sebelum kita mulai dengan membaca kitab suci, saya mengajak adik-adik untuk berdoa. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala anugerah, cinta, dan kebaikan yang terus kami alami hingga saat ini. Pada kesempatan yang berahmat ini, kami semua berkumpul di sini untuk membahas dan merenungkan sebuah tema tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Semoga melalui tema yang akan kami bahas pada hari ini dapat mendorong kami untuk semakin tergerak hati, menolong, berbagi kepada sesama yang berada di sekitar kami. Dan bukalah hati dan pikiran kami untuk berani bersaksi tentang kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Semuanya ini ya Tuhan kami sampaikan kepada. Oke, baik adik-adik, mari kita semua menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai ayat 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Di situ berbicara tentang mengasihi. Hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Sebagaimana yang tadi sudah kakak tunjukkan beberapa gambar. Di situ juga berbicara tentang, dari gambar itu kita melihat tentang bagaimana orang mengasihi. Mengasihi itu ditunjukkan dengan perbuatan kita. Sebagaimana dalam Injil tadi berbicara tentang mengasihi. Mengasihi itu berarti mengasihi dengan segenap hati, segenap akal budi, dan dengan seluruh jiwa kita. Jadi adik-adik, kita mengasihi orang itu bukan berarti kita mengharapkan imbalan dari orang itu, tetapi kita mengasihi harus benar-benar tulus dari hati kita, tidak setengah-setengah, tetapi kita mengasihi itu berarti harus rela berkorban. Sebagaimana orang tua kita, dia mengasihi kita dengan segenap hati, sehingga kita bisa bertumbuh dewasa sampai saat ini. Jadi adik-adik, setelah kita merenungkan dan mendengarkan bacaan Injil dan juga setelah kita melihat beberapa gambar itu, saya harap untuk adik-adik kita menanamkan sikap saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa membedakan siapa dia atau dari mana dia datang. Jadi kita mengasihi itu berarti
harus tulus sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Allah yang Maha Kasih senantiasa menyertai mereka dengan penuh kasih, sehingga mereka mampu mengasihi Dikau dan melayani sesama dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit. Semoga Allah dapat menggerakkan hati sesama untuk melihat dan mengulurkan tangannya, membantu dan menolong mereka yang sedang mengalami penderitaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi kaum remaja di mana saja mereka berada. Semoga kasih menguasai hati dan budi mereka, sehingga mereka semakin mencintai Dikau dan sesama lewat perkataan dan tindakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi kita semua yang pada hari ini berkumpul dan mengikuti katekesi pada siang hari ini. Semoga kita tidak hanya mengerti tentang arti kasih, tapi dapat memahami dan memaknai dalam hidup. Dan semoga kasih Tuhan yang selalu bersinar dalam hati kita dapat menggerakkan kita untuk saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita semua menyatukan doa dan harapan kita lewat doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Baik adik-adik, setelah kita mengikuti katekese pada hari ini, sebagai aksi nyata kita, nanti diadakan kunjungan kepada orang-orang sakit setelah Paskah. Dan setelah Paskah kita adakan kumpul lagi untuk memutuskan hari apa untuk kita pergi berkunjung. Oke, baik, mungkin ini penyampaian yang saya sampaikan pada hari ini. Dan terima kasih juga telah hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini dan juga sudah setia untuk mendengarkan. Sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita semua mengakhiri ini dengan doa penutup. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala anugerah penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami dari awal pertemuan, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Semoga dengan tema yang kami bahas pada hari ini tentang mengasihi Tuhan dan sesama dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan kami. Semuanya ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Yesus saling mengasihi, dalam Yesus saling mengasihi, dalam Yesus saling mengasihi, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.